Kita mulai film ini dari seorang perempuan bernama Elizabeth. Dia adalah seorang dokter muda di sebuah rumah sakit. Elizabeth sangat ambisius. Ketika bekerja, dia sering begadang di rumah sakit melebihi jam kerjanya. Elizabeth gak punya kehidupan lain selain pekerjaan. Dia gak punya pacar sehingga gak ada kehidupan asmara. Kakaknya yang bernama Abby sangat rajin mengenalkan Elizabeth pada beberapa pria, tapi gak ada yang cocok untuknya. Malam itu mereka udah janjian makan malam di rumahnya Abby. Sekalian Abby akan mengenalkannya pada seorang pria. Karena Elizabeth sangat berdedikasi, Dr. Walsh pun memutuskan untuk menjadikan Elizabeth sebagai dokter tetap di rumah sakit ini. Kerja kerasnya pun terbayarkan. Karena udah kerja selama 26 jam, Dr. Walsh pun menyuruh Elizabeth untuk pulang dan beristirahat. Ketika itu Elizabeth udah telat untuk ke rumah Abby. Dalam perjalanan, dia menelpon Abby akan segera datang sekalian dia mengabarkan kalau dia mendapatkan posisi dokter di rumah sakit. Saat itu cuaca sedang hujan lebat. Ketika Elizabeth lagi menyalakan radio, gak disangka sebuah truk pun datang dari arah depan. Lain cerita, ada seorang pria bernama David, seorang arsitek yang sedang mencari apartemen di San Francisco untuk memulai hidup barunya karena dia kehilangan sang istri tercinta. Setelah mencari-cari apartemen ke sana kemari, David waktu itu nggak sengaja menemukan selebaran sebuah apartemen yang disewakan. Jadi dia pun mencoba untuk mengecek keadaan apartemen tersebut. Karena sederhana dan juga dilengkapi dengan akses pribadi untuk ke atap, David pun setuju untuk pindah ke apartemen ini. Tapi Grace mengatakan kalau sementara ini sewanya hanya bisa bulanan karena pemiliknya sedang ada urusan keluarga dan perabotannya tidak boleh diganti. David pun gak peduli. Di sana dia menghabiskan waktu untuk berduka sendirian, menghabiskan waktu sendiri untuk mengenang sang istri sampai akhirnya. This is my apartment. I'm not homeless. I live here. This is my stuff. All of this. That's my couch, that's my coffee table. Tiba-tiba aja Elizabeth muncul entah dari mana. Ternyata ini adalah apartemennya Elizabeth. Dia mengomeli David karena mengotori apartemennya. David pikir Elizabeth terkena penipuan penyewaan apartemen. Tapi Elizabeth meyakinkan kalau dia yang lebih dulu menyewa apartemen ini karena semua perabotan adalah miliknya. Waktu itu Elizabeth ingin mengambil pengepel untuk membersihkan lantai. Tapi ketika disusul, Elizabeth malah menghilang. David pun bingung karena dia takut dia memasang kunci pengaman di depan pintu. Tapi ketika dia sedang mandi, lagi-lagi Elizabeth muncul di cermin dan mengagetkan David. Karena David sadar bahwa perempuan di rumahnya itu bukanlah manusia, dia pun menelpon temannya yang bernama Jack, seorang psikiater. David menceritakan dia bertemu wanita tanpa fisik dan mungkin hanya karena hayalannya. Ditambah lagi, Elizabeth muncul ketika David tengah mengkonsumsi bir. Jack menyuruh David untuk berbaur dan bergaul dengan banyak orang daripada menghabiskan waktu dukanya di rumah sendirian karena itu berbahaya. Terlebih lagi, udah 2 tahun David ditinggal istrinya. Mungkin ini waktunya untuk move on. Tapi ketika di rumah, David kembali mabuk. Tapi Elizabeth gak muncul seperti kemarin. Sampai akhirnya, ketika dia ingin tidur, Elizabeth muncul dan membangunkannya. Elizabeth kembali meyakinkan bahwa ini adalah apartemennya. Elizabeth menyuruh David untuk memeriksa tanda-tanda kepemilikannya seperti sarung bantal yang bernoda merah karena ketumpahan minuman dan juga bukti pembelian spray dari sebuah toko. Tapi Elizabeth kaget karena fotonya gak ada di samping tempat tidur. Elizabeth pun ingin menelpon polisi karena David yang gak mau pergi. Tapi dia baru sadar dia gak bisa mengambil teleponnya. Ketika Elizabeth pergi ke dapur, dia pun menghilang dari pandangan David. Besoknya David menelpon Grace dan dia ingin meminta informasi terkait penyewa sebelumnya dari apartemen yang sekarang dia tinggali. Tapi menurut Grace, wanita itu nggak mau mengatakan apa yang terjadi, yang jelas ada urusan keluarga yang membuat apartemen itu disewakan. David kemudian mencoba pergi ke toko buku untuk mencari buku tentang hal-hal gaib. Dia pun mendapatkan beberapa rekomendasi buku dari penjaga toko bernama Daryl yang terobsesi dengan dunia arwah. Malam itu lucunya David mempraktekkan apa yang ada di buku, tapi Elizabeth gak muncul juga. Malahan ketika David mengancam akan menaruh gelas sembarangan tanpa alas di atas meja, Elizabeth malah muncul di sana. Ketika itu David mengajaknya untuk bicara. David mengajaknya untuk berkenalan tapi Elizabeth gak tahu namanya. David meyakinkan kalau Elizabeth udah meninggal dan menyuruhnya untuk pergi ke surga.
Tapi Elizabeth menolak kalau dia udah meninggal dunia. I don't know, like dying maybe. Dare you say that to me? Calm down. Get your hands off Whoa. of me, you pervert! I'm trying to help you face the fact that you are. I'm not dead. Look around. Dead. I think I would know if I was dead. You're dead! Stop saying that! Walau udah coba dibuktikan, Elizabeth tetap nggak mau pergi dari apartemennya. David pun bodoh amat dan mencoba hidup tanpa memperdulikan Elizabeth yang ada di sana. Tapi Elizabeth tetap aja mengganggu David hingga David pun kehilangan kesabaran. Dia mencoba memanggil orang pintar untuk mengusirnya, tapi semua hal itu nggak berefek padanya. Sampai akhirnya, David memanggil Daryl ke rumah. Berbeda dengan orang pintar yang kemarin, Daryl malah bisa merasakan kehadiran Elizabeth di sana walaupun dia nggak bisa melihatnya. Waktu itu Daryl menyuruh David untuk pindah saja dikarenakan Elizabeth yang nggak suka David berada di rumahnya. Tapi David menolak. Daryl bahkan mengatakan daripada Elizabeth, David lebih punya aura yang seharusnya dia perbaiki. David dipenuhi dengan aura gelap dan Daryl menyuruh David merelakan kepergian istrinya. David pun kaget karena Daryl tahu hal tersebut. Elizabeth bahkan menyangka David baru dicampakkan oleh pasangannya dan mengejek David dengan kasar. Tapi ketika David pergi, Daryl menyuruh Elizabeth untuk menghargai orang yang sudah meninggal. Mendengarkan hal itu, Elizabeth jadi gak enak hati. Dia gak tahu kalau David ditinggal meninggal. Di atas atap, Elizabeth meminta maaf. Malam itu David memutuskan untuk pergi ke bar, tapi sebelum membuka pintu, Elizabeth mencoba mencegahnya. Tapi David mengatakan ini bukanlah seperti yang Elizabeth pikirkan. Di sana dia bertemu dengan Jack, tapi Elizabeth terus aja mengganggunya dan menyuruh David untuk tidak mabuk atau minum terlalu banyak, hingga David pun meladeninya sampai akhirnya Jack sadar kalau David masih berhalusinasi. Karena David gak bisa dikasih tahu, akhirnya Elizabeth merasuki dirinya dan mencoba mencegah David minum lagi. Don't! Last chance. Hey, buddy. I'm sorry. Karena bersikap bodoh di bar, David akhirnya pergi dari sana, tapi Elizabeth terus aja mengikutinya. Elizabeth hanya bingung kenapa hanya David yang bisa melihatnya. Elizabeth juga khawatir kalau mungkin benar dirinya memang sudah meninggal. Elizabeth benar-benar gak ingat apa yang terjadi. Dia juga gak tahu siapa dirinya. Elizabeth ingin David membantunya. Karena gak punya pilihan, David pun akhirnya setuju. Siapa tahu setelah ini Elizabeth bisa pergi dari kehidupannya. Pertama-tama, dia bertanya pada para tetangga. Tapi gak ada yang mengenal Elizabeth. Sampai-sampai waktu itu David malah dirayu oleh salah satu penghuni apartemen untuk masuk ke dalam karena melihat David yang sangat tampan. Tapi tentu aja David mencoba menolak. David mengira Elizabeth adalah tipe penyendiri yang gak pernah keluar rumah. Padahal sebenarnya dia terlalu sibuk di rumah sakit. Ketika lagi di dapur dan mencari pembuka botol, David menemukan sesuatu yang ada di laci. Sebuah tanda terima dari toko jahit, korek api dari sebuah restoran, dan juga sebuah alamat yang mungkin itu bisa jadi petunjuk. Tapi ketika sampai di sana, gak ada petunjuk apapun yang bisa mereka gunakan karena Elizabeth bukanlah pelanggan tetap. Setelahnya, mereka pergi ke sebuah rumah yang alamatnya mereka temukan. Di sana mereka bertemu dengan seorang pria. Ketika David menanyakan ciri-cirinya Elizabeth, pria ini malah menganggap kalau David adalah pria yang disewa oleh istrinya dan ciri-ciri itu mirip dengan simpanannya. Dia pun akan membayar David uang untuk tutup mulut. Tapi Elizabeth gak terima kalau dia adalah wanita simpanan. Tapi mungkin bisa aja itu adalah dirinya. Padahal sebenarnya mereka hanya salah alamat, bukan nomor 425, melainkan 426. Di mana itu adalah rumahnya Fran, rekan kerja Elizabeth di rumah sakit. Setelahnya, mereka ke restoran yang korek apinya ada di dapur. Setelah masuk ke sana, Elizabeth gak bisa mengingat apapun, sampai akhirnya ketika mereka mau pergi, ada sebuah kejadian orang yang tiba-tiba pingsan. Hal itu men-trigger sesuatu di kepalanya Elizabeth. Dia pun menyuruh David untuk mengecek orang itu. Is there a doctor here? Anyone? Feel his chest. What? Excuse me. Pardon me. I need to feel his chest. Tell them you're gonna need a sharp paring knife and a bottle of vodka. What's wrong with him? It's a tension pneumothorax. I think it's a tension pneumothorax. Pneumothorax, sir. Pneumothorax. I want you to feel for his ribs again. A little bit lower. You're just gonna make a small hole for the air to escape. Oh, God. Okay. Okay, good. Ah. That's enough. I'm a doctor. I'm a doctor.
Elizabeth pun sadar kalau dia adalah dokter di sebuah rumah sakit. Untuk kembali men-trigger ingatannya, mereka pun pergi ke rumah sakit terdekat yaitu Rumah Sakit Saint Matthew. Ketika masuk ke sana, Elizabeth pun langsung ingat kalau dia memang kerja di sana. Dia mengingat beberapa orang. David kemudian bertanya pada resepsionis. Di sana mereka mendapatkan info kalau dokter Elizabeth sedang tidak aktif. Dia menyuruh David untuk bertanya di lantai 3. Sesampainya di atas, David bertemu dengan friend Lou. Supaya lebih meyakinkan dan mendapatkan informasi, David disuruh mengakui kalau dia adalah pacarnya Elizabeth. Tapi Fran jadi heran karena kehidupan Elizabeth hanya berada di rumah sakit ini dan dia nggak tahu kalau Elizabeth pernah berkencan. Fran pun menceritakan tentang kecelakaan 3 bulan yang lalu. Perlahan Elizabeth jadi mengingat semuanya. Dia langsung pergi ke ruangan di mana dia sedang koma di atas ranjang rumah sakit. David pun gak percaya, akhirnya dia menemukan Elizabeth. Paling tidak, kabar baiknya adalah Elizabeth belum meninggal dunia. Mereka pun berpikir gimana caranya Elizabeth bisa bangun lagi dari komanya. Elizabeth mencoba memasuki raganya sendiri, tapi gak bisa karena rasanya seperti bukan tubuhnya lagi. Namun David mencoba memegang tangannya dan Elizabeth bisa merasakannya, dan itu berarti dia masih terhubung dengan tubuhnya saat ini. Tapi saat ini semuanya gak membaik. Karena nggak bisa lama-lama, David pun izin pamit pada Elizabeth yang memilih untuk tinggal di sana. Setelah David pergi, Elizabeth berkeliling rumah sakit. Dia mendengarkan Fran yang bersimpati padanya karena belum sempat berhubungan lama dengan David. Elizabeth juga melihat Dr. Brad, pesaingnya dulu yang kini mengambil alih posisinya. Tapi Elizabeth kesal karena Brad tetap asik menelpon padahal sudah ada panggilan untuk menghandle pasien. Waktu itu Elizabeth senang banget karena ponakannya datang menjenguk. Abby kakaknya juga datang ke sana. Tapi Elizabeth heran ketika ponakannya menyentuh tangannya, dia nggak merasakan apa-apa, tidak seperti David. Di saat yang sama, Brad datang berbicara pada Abby. Waktu itu Brad mengatakan kalau Elizabeth pernah menandatangani surat kalau dirinya melepaskan hak keluarganya untuk tindakan medis atas dirinya jika terjadi apa-apa. Tapi itu dulu dan saat ini Elizabeth malah mendukung. Dia berharap Abby nggak menyetujui pelepasan alat penunjangnya. Tapi Abby mengatakan kalau dirinya akan memikirkan hal tersebut sebelum menandatangani surat persetujuan melepaskan alat bantunya Elizabeth. Sementara di apartemen, David merasakan kesepian, padahal dia yang menginginkan Elizabeth pergi dari sana. Gak lama setelahnya, bel pun berbunyi. Ternyata ada tetangganya yang kemarin beralasan dia terkunci dari luar. Di sana David dirayu dan diajak untuk bermesraan. Tapi di saat yang sama Elizabeth malah muncul. Dia menceritakan kalau alat bantunya akan dicabut dan Abby kakaknya nggak bisa mendengarkannya, jadi dia ingin David membantu. Waktu itu Elizabeth kaget kalau David cepat banget menerima tetangganya yang genit itu ke apartemennya. Di sana David menyadari kalau Elizabeth cemburu. Tapi waktu itu Elizabeth menyuruh David untuk menikmati waktunya bersama tetangga genitnya itu karena dia akan menjadi penghalang. Tapi untungnya David gak tergoda. Dia malah menyusul Elizabeth ke atap dan mengatakan pada tetangga genit itu kalau dia udah punya pacar. David pun menceritakan kalau dia gak pernah berhubungan dengan siapapun sejak Laura, istrinya meninggal dunia karena pendarahan otak. David bahkan gak sempat mengucapkan selamat tinggal. Setelahnya, David bertanya apakah Abby akan menandatangani surat tersebut. Masalahnya, Elizabeth juga nggak tahu. David mengatakan Elizabeth adalah orang yang pintar dan Abby nggak akan menandatangani surat itu. Untuk menghibur Elizabeth, dia pun membawanya ke sebuah tempat, membawa Elizabeth ke sebuah taman, di mana tempat itu adalah tempat yang dia desain karena dia seorang arsitek. Elizabeth pun mengatakan dia pernah memimpikan taman ini. Jadi berada di sana adalah sebuah hal yang gak asing baginya. David mengatakan dia tidak lagi membuat kebun-kebun seperti ini semenjak berduka. Tapi Elizabeth menyuruh David untuk melakukannya lagi karena hal seperti ini sangat indah untuk dilakukan. Lagi asik ngobrol, David ditelepon oleh Grace. Dia dikabari kalau boleh menempati apartemen itu selama mungkin yang dia mau karena Grace dapat kabar kalau pemilik apartemen itu sedang koma dan alat bantunya akan dicabut. David kemudian mengajak Elizabeth untuk bicara dengan kakaknya, supaya Abby yakin kalau Elizabeth sedang berada bersama David. Elizabeth menceritakan semua yang dia tahu tentang Abby, terutama hal yang hanya Elizabeth saja yang mengetahuinya. She French kissed her ex-boyfriend JJ 5 minutes before her wedding. Oh, that'll work. That's good. Nobody knows that.
Sesampainya di rumah Abby, David memperkenalkan dirinya, gak disangka ponakannya malah masih ada di rumah, padahal harusnya mereka berada di sekolah. Ketika itu anak Abby yang bernama Lily seperti bisa melihat Elizabeth di sana. Sementara David mencoba meyakinkan Abby bahwa Elizabeth butuh waktu yang lebih lama. Elizabeth sadar Lily bisa melihatnya, tapi Lily gak mau membicarakannya. Namun sayangnya, Abby mengatakan kalau dia udah menandatangani surat tersebut, jadi David udah telat. Besok siang, alat bantunya rencananya akan dilepas dan Abby akan siap merelakan adiknya itu karena 3 bulan terakhir adalah waktu terberat untuk Elizabeth. Karena hal tersebut, David mencoba mengatakan kalau Elizabeth saat ini berada bersama mereka. Mendengarkan hal itu, Abby malah menyuruh anak-anaknya untuk masuk kamar dan mengira kalau David adalah orang gila. Tell her about JJ. I know about JJ. What? I know what you did with JJ on your wedding night. I'll tell everybody. You kids okay? Elizabeth, gonna have more tea? What? Setelah rencana mereka gagal, mereka harus memikirkan rencana selanjutnya. David ingin kembali dan menyuruh Lily untuk bersaksi, tapi siapa yang percaya mendengarkan anak berusia 4 tahun? Karena kebingungan, mereka pun mendatangi Daryl di toko bukunya. Mereka bertanya apakah ada sesuatu yang bisa membuat arwah kembali lagi ke tubuhnya. Daryl mengatakan kalau arwah yang berkeliaran dikarenakan ada urusan yang belum selesai. David masih bingung, kenapa hanya dia yang bisa melihat Elizabeth, sedangkan orang lain tidak. Ketika lagi berada di apartemen, Elizabeth melihat foto yang ada di rumah sakit. Ternyata David mengambilnya karena dia hanya ingin punya fotonya Elizabeth, karena mengira dia nggak akan ketemu dengan Elizabeth lagi semenjak dia bertemu dengan raganya. Di foto itu Elizabeth tampak bahagia, padahal waktu itu dia lagi gagal menghadapi ujian masuk kampus. Tapi sekarang hidupnya hanya dipakai untuk bekerja dan berusaha keras. Tapi David mengatakan Elizabeth adalah orang yang baik yang bekerja untuk menyelamatkan nyawa orang. Elizabeth pun gak mau melewatkan hari terakhirnya dengan menangis. Karena dia gak punya kehidupan asmara, Elizabeth hanya ingin merasakannya sebentar. Elizabeth mengatakan ketika David menyentuh tangannya di rumah sakit, dia bisa merasakannya. Elizabeth yakin mungkin jika mereka bersentuhan, dia bisa terbangun. Tapi ketika itu dilakukan, sayangnya gak terjadi apa-apa. Besok paginya David terbangun, tiba-tiba aja David punya ide bodoh. Karena Elizabeth udah menyembuhkan hatinya yang udah lama mati, jadi David ingin balas budi dengan mencuri tubuh Elizabeth di rumah sakit, setidaknya untuk mengulur waktu. Demi rencana bodohnya itu, dia mengajak Jack. Tentu aja dia kebingungan karena David mengajaknya dengan alasan untuk mengambil obat-obatan tanpa mengatakan yang sejujurnya. Ketika sampai di rumah sakit, barulah David mengatakan kalau teman hayalannya yang Jack sebutkan itu adalah roh dari perempuan yang lagi koma di atas. Jadi dia ingin menyelamatkannya. Elizabeth is standing right behind you right now. She's Your friend's really behind me. Ask what I'm doing with my hand. Rock, paper, or scissors? Scissors. scissors. Rock again. Rock again. He's flipping me off. Are you flipping her off? Awalnya Jack tetap nggak mau membantu karena ini terlalu beresiko. Tapi karena David mengatakan dia mencintai Elizabeth, Jack pun berubah. Jika ini tentang cinta, Jack pun jadi rela. Setelah sampai di kamarnya Elizabeth, Jack kaget banget karena dia mengenal Elizabeth. Sebenarnya, Elizabeth lah cewek yang dia atur kencannya untuk David, tapi waktu itu David nggak datang. Oh my God, David, this is the woman I set you up with. This is the woman you stood up that night. Is that why? I was supposed to meet you. I'm friends with her sister Abby. We went out years ago. Jack is JJ? He's the one who tongued Abby at the wedding? Oh my God, she really is here, isn't she? I told you. Lagi sibuk-sibuknya, Brad pun datang. Terpaksa David berimprovisasi. Atas arahan Elizabeth, dia pun mengaku sebagai dokter yang ditugaskan Dr. Walsh untuk melakukan beberapa tes sebelum alat bantu Elizabeth dicabut. Tapi karena Brad ingin menelpon Dr. Walsh langsung, David pun meninju Brad karena yakin dia nggak akan dipercayai. Di saat yang sama, Abby dan Fran pun datang. David dan Jack pun kemudian lari, namun sayang mereka terpisah karena pihak keamanan mulai berdatangan. David pun kemudian terjebak di tengah-tengah. Sementara itu, denyut jantungnya Elizabeth pun menurun. Elizabeth perlahan menghilang. David mengirimkan nafas buatan, tapi dia dicegat oleh petugas keamanan. Elizabeth pun menghilang dari pandangan. Tetapi sesuatu mengejutkan pun terjadi. Denyut jantungnya kembali, Elizabeth pun sadar dari komanya. Tapi di keadaan bahagia itu, Elizabeth gak mengenal David. Ketika itu David berusaha mengingatkan, tapi Elizabeth gak mengingat apa-apa.
Hal itu pun membuat David sedih dan memilih untuk meninggalkan rumah sakit. Gak disangka, endingnya bakal jadi begini. Elizabeth benar-benar hilang dari kehidupannya. David pun hanya bisa mengingat-ingat kebersamaannya dengan arwahnya Elizabeth. Karena apartemen ini hanya disewakan bulanan dan pemiliknya sudah siuman, akhirnya David pun harus pergi dari sana. Di lain hari, Elizabeth diantar oleh Abby kembali ke apartemennya. Tapi Elizabeth merasa aneh dan janggal karena seperti ada yang menghilang di apartemennya. Elizabeth pun berkeliling dan mencoba pergi ke atap. Di sana dia kaget karena atap yang tadinya kosong mendadak jadi indah karena sudah ada taman cantik yang dibuat oleh David sesuai janjinya waktu itu. David meminta maaf karena udah masuk tanpa izin. Dia pun mengucapkan selamat tinggal dan mengembalikan kuncinya. Tapi ketika mereka bersentuhan, tiba-tiba semua ingatan langsung datang. How do I know you? Maybe from your dreams. If you could ever really touch me, I wake up from home. It wasn't a dream. Akhirnya, Elizabeth ingat dengan David, film pun selesai. Apa pesan moral dari film romantis fantasi seperti ini? Bentar, lagi saya cari-cari. Kadang dalam hidup, kita terlalu sibuk mengejar hal-hal besar, sampai lupa bahwa yang paling membuat kita merasakan hidup justru dari kesempatan-kesempatan kecil yang datang. Hidup itu nggak terduga, kawan. Dia bisa berubah kapan saja dan sering mendatangkan plot twist. Kita seringkali baru menyadari nilainya ketika hampir kehilangannya. Begitu juga dengan cinta, gak selalu datang dalam bentuk yang sempurna atau masuk akal. Kadang cinta bisa hadir di waktu yang salah, dalam kondisi yang mustahil, tapi tetap terasa nyata. Dan justru dari situ, kita belajar bahwa mencintai bukan hanya soal memiliki, tapi tentang memperjuangkan, bahkan ketika harapan terlihat tipis. Pada akhirnya, film Just Like Heaven mengajarkan bahwa jangan menunda untuk hidup, jangan menunda untuk peduli, jangan menunggu momen nanti untuk merasa bahagia. Karena bisa jadi, kesempatan itu tidak datang 2 kali. Mungkin itu aja buat video kali ini. To be continue, jangan bosan jadi orang baik.